إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah jamaah salat Jumat rahimakumullah, selaku khatib al-fakir yang berdiri di atas mimbar ini tidak lupa untuk mengajak dan berwasiat kepada diri pribadi terutama, kemudian kepada kita semua untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kita akan dapat menggapai petunjuk Allah serta dapat berjalan di bawah bimbingan dan arahannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman: "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Saudara-saudara, ibadah bukan hanya sekedar gerakan jasad yang terlihat oleh mata, tetapi harus menghadirkan yang lain. Salat umpamanya tidak hanya sekedar gerakan takbir ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, bukan hanya sekedar gerakan rukuk, sujud dan lain sebagainya, tetapi harus memerlukan kehadiran hati. Karena hati merupakan ruh dalam ibadah tersebut. Bila mana ada orang yang melakukan sholat, meskipun syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya terpenuhi, tetapi hatinya kemana-mana, hatinya melayang-layang, maka ibadah tersebut jauh dari sempurna dan jauh dari kekhusyuan. Oleh karena itu, setiap ibadah apapun bentuknya harus dibangun oleh 3 pilar. Pilar yang pertama adalah cinta atau hub. Pilar yang kedua adalah al-khawf atau takut. Dan pilar yang ketiga adalah ar-raja
atau harap, penuh harap kepada Allah. Pilar yang pertama adalah al-hub atau cinta. Dan cinta yang paling mulia dan yang paling agung adalah cinta seorang manusia kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba cinta kepada Allah, pasti dia akan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua apa yang dilarang olehnya. Ketika seorang hamba cinta kepada Allah, tentu dia membenci apa yang dibenci oleh Allah. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita bertanya kepada seseorang, apakah Anda cinta kepada Allah? Jawabannya pasti iya, cinta kepada Allah. Namun Allah tidak membutuhkan pernyataan. Pernyataan tanpa bukti adalah pernyataan yang tidak bermanfaat. Karena itu yang dibutuhkan oleh Allah adalah pembuktian, bukan pernyataan. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim diuji dalam sebuah firman-Nya yang berbunyi dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, Allah akan melimpahkan rahmatnya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah, maka berdasarkan ayat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti Rasulullah di berbagai hal. Mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti, karena beliau adalah seorang qudwatun hasanah, suri tauladan yang sangat-sangat baik dari berbagai bidang. Salah satu di antara sunnah beliau, di mana beliau bersabda, "Wallahu fi aunil abdi." Sesungguhnya Allah itu akan menolong seorang hamba, maka al-abdu fi auni akhihi, manakala seorang hamba itu menolong saudara-saudaranya, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini berjuang di Palestina, di bawah ancaman bom setiap saat, setiap waktu. Terakhir saudara-saudara kita dijatuhkan bom ke salah satu rumah sakit yang menewaskan ratusan, bahkan sampai 500-an dalam sekali bom. Belum lagi bom-bom yang lain. Sehingga yang terjadi apa? Kekurangan listrik, kekurangan makanan, hilangnya tempat tinggal, istri yang kehilangan suami, suami yang kehilangan anak, kehilangan rumah. Di mana saat ini mereka harus berlindung, saudara-saudara? Apakah kita hanya berdiam diri lalu mengatakan kasihan? Mereka sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya, dimanapun saudara-saudaranya berada.
Sebab sebagai seorang muslim dengan muslim lainnya itu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Apabila ada saudara yang tertimpa sakit, tertimpa musibah, maka kita sebagai saudara seagama tentu merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudara, tadi telah sudah disampaikan bahwa ada sebuah aksi kemanusiaan yang bekerja sama dengan DKM Al-Fauzan sebagai aksi peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang saat ini selalu dibayangi dengan kematian. Terakhir, saya sempat mendengarkan salah satu Al-Jazeera, siaran Al-Jazeera dengan berbahasa Arab, diwawancarai salah satu seorang warga. Ketika mereka berangkat mau tidur, mereka sudah mengucapkan syahadat. Mereka sudah siap dengan kematian, saudara-saudara, karena mereka tidak takut akan mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah, cinta kita kepada Allah harus melalui cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan sebagai salah satu cinta kepada Allah, kita membantu menolong saudara-saudara kita yang teraniaya, yang dianiaya oleh kelompok Zionis yang sebenarnya dalam lintasan sejarah sejak tahun 1080 umat Yahudi diusir dari Prancis dan seterusnya dimanapun mereka berada selalu terusir dari negara setempat, terakhir terusir dari Jerman dengan pembantaian 6 juta umat Yahudi yang dilakukan oleh Nazi, yang sampai saat ini mereka berada di Palestina sejak tahun 1948 dan mendirikan sebuah negara yang bernama Israel. Sampai saat ini mereka masih tetap berada di situ, di tanah yang mereka jajah. Kenapa masih berada di situ? Karena banyak kepentingan, saudara-saudara. Salah satu kepentingan di antaranya adalah sekaligus untuk memata-matai negara-negara tetangga. Ini yang pertama, cinta kita kepada Allah. Yang kedua, pilar yang kedua adalah al-khawf, rasa takut kepada Allah. Takut dengan ancamannya dan siksaannya. Innallaha syadidul iqab. Bahwasanya Allah itu maha dahsyat hukumannya. Ancamannya terhadap orang-orang yang membangkang. Kita juga harus takut kepada sakratul maut, takut kepada azab kubur, takut kepada apa yang terjadi, proses-proses yang terjadi di padang mahsyar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya rasa takut ini, maka seorang hamba termotivasi untuk melakukan ibadah dan memperbanyak amal-amal saleh. Bahkan orang yang takut kepada Allah, Allah memberikan ganjaran yang sangat-sangat besar. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 surga, yakni kebahagiaan yang berlipat ganda setelah berpindah dari satu surga ke surga lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, pilar yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah ar-raja. Ar-raja artinya penuh harap kepada Allah. Berharap kepada Allah tentu setelah kita melakukan perbuatan yang baik, amal-amal saleh. Tanpa amal saleh tidak ada harapan di situ. Yang ada cuma angan-angan, saudara-saudara. Berharap setelah kita melakukan amal saleh, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar dosa-dosa kita diampuni. Berharap
kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Berharap di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Berharap agar kehidupan kita kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik pula di akhirat. Berharap kepada Allah mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali kepada pangkuan umat Islam dan kaum muslimin, saudara-saudara. Dan perlu diketahui bahwa al-khauf, takut, raja adalah penuh harap, itu harus digabungkan agar seimbang. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin pernah berkata, perjalanan manusia menuju Allah ibarat seekor burung. Cinta kepada Allah sebagai kepalanya, dan al-khawf war raja, takut dan harap kepada Allah sebagai kedua sayapnya. Manakala kepalanya bagus dan dua sayapnya sehat, maka burung tersebut terbangnya sangat bagus. Tapi manakala kepalanya terputus, matilah sang burung. Dan manakala kedua sayapnya hilang, maka burung tersebut akan menjadi mangsa. Oleh karena itu, saudara-saudara, 3 pilar yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan: cinta kepada Allah, al-khawf, rasa takut kepada Allah, tetapi juga penuh harap kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha ghafurur rahim. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah juga adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Harus digabungkan antara al-raja wal khauf, cemas harap. Masyaallah muslimin rahmatullah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dan marilah kita miliki ketiga pilar tersebut: al-hub ilallah, cinta kepada Allah, kemudian al-khawf, memiliki rasa takut, dan yang ketiga penuh harap kepada Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dan kita berharap ibadah Jumat kita kali ini berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan donasi-donasi akan disampaikan oleh para jamaah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun berharap tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qul warham wa anta khairul rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ma'budu fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki was sultan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li ibadati rabbih hatta tawarramat minhu al-aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, wa laqad amarakum bidzalika rabbukum faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu ala jami'il khulafa'ir rasyidin
وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وإنك على كل شيء قدير. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين. اللهم أعد فلسطين على شعبها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين وأفغانستان وجميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفر والملحدين. اللهم أهلك الكفر والملحدين في جميع أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر.